Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah 1 dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini konfrontasi antara Yesus dan otoritas saat itu terus berlanjut. Para imam kepala dan ahli Taurat telah dikritik dan dikecam oleh Yesus dalam perumpamaan tentang kebun anggur. Sekarang mereka sendiri meminta orang-orang Farisi dan Herodian, para pengikut Herodes, untuk membuat jebakan terhadap Yesus agar dapat menghukumnya. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang pajak yang harus dibayarkan kepada orang Romawi. Ini adalah tema kontroversial yang membagi opini publik. Musuh-musuh Yesus ingin dengan segala cara menuduh dia dan mengurangi pengaruh yang dia miliki terhadap banyak orang. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bermusuhan kini berkumpul untuk melawan Yesus. Ini juga terjadi pada zaman kita kini. Seringkali orang-orang atau kelompok-kelompok yang bermusuhan di antara mereka sendiri berkumpul untuk membela hak-hak istimewa mereka terhadap orang-orang yang menyusahkan mereka dengan pemberitaan tentang kebenaran dan keadilan. Saudara-saudari, dalam Markus bab 12 ayat 13 sampai 14, pertanyaan orang Farisi dan Herodian. Orang Farisi dan Herodian adalah pemimpin lokal di desa-desa Galilea. Sudah lama mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Sekarang karena perintah para imam dan tua-tua, mereka ingin tahu apakah Yesus mendukung atau menentang pembayaran pajak kepada orang Romawi atau kepada Kaisar. Sebuah pertanyaan licik penuh kedengkian. Di bawah tampilan kesetiaan kepada hukum Tuhan, mereka mencari alasan untuk dapat menuduh Yesus. Jika Yesus berkata kamu harus membayar, mereka bisa menuduh dia sebagai sahabat orang Romawi. Jika dia berkata tidak, kamu tidak perlu membayar, mereka dapat menuduh Yesus kepada otoritas Romawi sebagai tindakan subversif. Ini sepertinya mengalami jalan buntu. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus melihat kemunafikan mereka. Dalam tanggapannya di ayat 15-17, Yesus tidak menyia-nyiakan waktu dalam diskusi yang sia-sia dan langsung menuju inti masalah. Alih-alih menanggapi dan mendiskusikan urusan upeti kepada Kaisar, Yesus meminta untuk diperlihatkan koin dan dia bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka menjawab, "Kaisar." Jawaban Yesus, "Maka bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan." Saudara-saudari, dalam prakteknya mereka sudah mengakui otoritas Kaisar. Mereka telah memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, karena mereka menggunakan mata uangnya untuk membeli dan menjual, bahkan untuk membayar pajak bait suci. Yang menarik bagi Yesus adalah bahwa mereka memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu bahwa mereka mengembalikan umat kepada Tuhan
dari penyimpangan mereka dengan ajaran mereka. Mereka menghalangi jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang lain menjelaskan pernyataan Yesus itu sebagai berikut. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu lakukanlah keadilan dan kejujuran, seperti yang dituntut oleh hukum Tuhan. Karena kemunafikan, kalian menyangkal kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Maka para murid haruslah waspada. Saudara-saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita tahu beberapa kasus kelompok atau orang-orang yang bermusuhan di antara mereka sendiri, tetapi kemudian bersatu untuk mengikuti orang jujur yang mengganggu atau menyusahkan dan mencela mereka? Apakah ini pernah terjadi dengan hidup kita? Apa arti dari kalimat berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda